tanya, jawab, mikir. Tajami terus pikiran Anda dengan kebenaran firman Tuhan dan itu yang akan mengubahkan hidup Anda. Yesus Tuhan, bangkit atau dibangkitkan. Ada seorang saudari kita menanyakan demikian. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia tidak bangkit sendiri, tetapi dibangkitkan? Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Jadi, janganlah hanya berpatokan dengan satu ayat saja. Bandingkan dengan ayat-ayat lainnya yang ada di dalam Alkitab, yang semuanya sejalan dengan firman Tuhan, tidak bertentangan. Yang pertama, Kisah Para Rasul 2 ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ini judulnya jelas, khotbah Rasul Petrus. Apa maksudnya? Kesaksian manusia. Dalam hal ini, Rasul Petrus beda dengan kesaksian Tuhan. Apa kata Tuhan Yesus? Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati." Jelas di sini, siapa yang percaya kepada Yesus, ia akan hidup. Dan siapa yang dapat memberikan hidup, itu Tuhan. Yang kedua, saudari kita kalau mau paham Alkitab, jangan hanya bahas satu ayat saja, tetapi ada banyak ayat-ayat lain yang berhubungan kebenarannya. Ayat ini diperkuat oleh perkataan Yesus sendiri, Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Jika ayat ini katakan Yesus berkuasa mengambil nyawanya kembali, berarti dialah kebangkitan itu sendiri. Kuasa kebangkitan ada padanya. Yang ketiga, Alkitab tidak hanya mengatakan Yesus dibangkitkan, tetapi dia bangkit dengan kuasanya sendiri. Dia telah mengalahkan maut dan kematian, juga setan-setan. 1 Korintus 15 ayat 26. Jika Allah yang keempat, jika Allah membangkitkan Yesus dan Yesus bangkitkan kuasa yang ada pada dirinya, berarti Yesus adalah Allah itu sendiri. Apalagi Rasul Petrus telah mendengar perkataan dari Yesus sendiri, Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa satu. Jadi Yesus menyatu dengan Tuhan, dan Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Yang kelima, Yesus memegang segala kunci maut dan alam maut. Berarti jika Yesus bangkit, berarti dia punya kuncinya. Wahyu 1 ayat 18, dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi kuasa untuk menaklukkan maut, itu adalah kuasa Yesus, kuasa yang ada pada Yesus. Yesus bangkit itu karena kuasa yang ada pada dirinya sendiri. Yang keenam, yang jadi masalah, jika Allah membangkitkan Yesus, saudari percaya, mengapa Yesus mati disalibkan tidak percaya? Karena namanya bangkit dari kematian. Seharusnya saudari kita percaya bahwa Yesus mati disalibkan. Itu kebenaran Alkitab. Dan Rasul Paulus katakan ini suatu hal yang sangat penting. Sangat penting artinya semua orang harus tahu dan semua orang harus mendengarnya. Ini adalah kebenaran Alkitab. Dasar iman percaya kita. Yang ketujuh, kesimpulannya, menurut kesaksian Rasul Petrus, Yesus dibangkitkan, Allah itu benar.
Dan menurut kesaksian Yesus sendiri, akulah kebangkitan, itu juga benar. Itu adalah kebenaran Alkitab yang adalah firman Tuhan. Jadi jelas yang membangkitkan Allah. Dan Yesus adalah Allah itu sendiri, karena dialah kebangkitan. Kuasa itu ada padanya. Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Jangan hanya banyak tanya, dan tanya terus. Belajarlah sungguh-sungguh, dan di dalam Alkitab ada kebenaran, dan kebenaran itu akan mencelikan mata hatimu dan akan membuat kamu menjadi cerdas dan faham akan firman Tuhan. Tuhan memberkati.